Sudah, Prof. Wah, belum. Oke, sudah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ayo, ayo. Noise, Doa. stop noise. Terkasih, terkasih, terkasih. Oke. Langsung saja, langsung praktek ya. Yang paling hal yang mendasar maupun itu ke menulis artikel ke Sinta atau ke Scopus itu referensinya harus bagus. Bagaimana kita mencari referensi yang harus bagus? Kita pakai metode yang paling dasar dulu dah. Kita masuk ke dalam. Oke, langsung dah. Host pakai screen sharing. Pak Rino pakai handphone apa pakai laptop? Pakai laptop. Oke, Oke, saya bagus. Oke. admit. Langsung dah, langsung praktek. Pak Rino yang praktek. Share screen, buka Google. Buka Google Scholar. Bentar, Prof. Ini step-stepnya saya ya. Nanti sekalian kita buat akun Scopus. Udah pada punya akun Scopus belum padaan? Belum, Prof. Belum. Oke, Belum, Prof. alhamdulillah kalau belum. Jadi Belum. jadi ada manfaatnya nih ntar nih kita nih. Oke, langsung praktek ya. Ini bukan saya yang praktek ya. Langsung Pak Rino, bukan sulap, bukan sihir nih. Ini kita Google buka apa, Scholar. Prof? Google Scholar. Scholar. Google, oke. Spasi. Google spasi, oke ya. Ya, itu. Nah, ini kan hal yang paling teknik mendasar. Oke, ketik tapi dalam bahasa Inggris. Judulnya, bebas. Bahasa Inggris ya, tapi ya. Apa? COVID. Ya, COVID apalagi tuh. Tapi lebih be spesifik. Lebih spesifik lagi. Itu teks digital. Tren COVID. Enter. Oke, stop sampai di situ. Saya biasanya ketika membuat artikel, kalau ketika S3 itu 1 hari pertama itu fokus download ratusan jurnal. Jadi fokus ke download, nggak kemana-mana. Semakin banyak referensi yang kita download, maka bahan bacaan kita akan semakin banyak. Oke? Nah, di sebelah kiri itu ada since 2020, since 2019, itu kita bisa klik bebas. Contoh misalnya 2020 dah. 2020. Oke, berarti penelitian-penelitian khusus pada tahun 2020. Gampang kan? Tapi ada cara manual. Coba anytime. Anytime. Anytime, oke. Tren COVID dimasukin kursornya. Oke, spasi. 2020. Enter. Nah, ini cara manualnya. Jadi kalau seandainya tadi bisa since 2020, tapi juga bisa lewat atasnya. Ada juga beberapa teknik dia dikasih tanda petik. Coba dikasih tanda petik. Tanda petik 1. Oh ya, coba tanda petik 2 samping kirinya. Trennya. Oke, enter. Oh, malah nggak ada ya? Tanda petik 1 coba. 1. Ya, sama aja kan? Itu lebih, saya dapat dari webinar, itu dia lebih spesifik. Ada juga yang dia pakai file type. Lagi, tanda petiknya dihapus. File? Oke, tanda petiknya dihapus dulu. Ini lebih ke variasi-variasi aja sih sebenarnya. Oke, enggak, diklik samping 2020-nya. Spasi. File tab. File, file. Spasi, tipe. Ya, oke. Enter.
Udah? Nah, ini kan HTML. Sekarang ganti PDF. Tren COVID 2020 PDF. Tanpa file tab. Oke, enter. Oke, itu adalah hanya variasi dalam mencari referensi. Sekarang kita PDF-nya dihapus. Kembali yang ke manual. Enter. Ini Prof. Enter ya, enter. Manual dulu. Oke. Kita klik yang PDF-nya, tapi klik pakai kursor kanan. Ini. Bukan, ini nih. Yang JST. JST. Ini. Nah, klik kanan. Klik kanan. Open new link tab. Di full screen aja nggak apa-apa. Full screen. Bentar, full screen. Full screen. Tadi udah full screen. Ini udah full. Ini udah full screen ya? Sudah. Ya, balik lagi. Belum. Oke. Kalau saya biasanya 10 menit pertama atau 5 menit pertama itu nggak ngelihat yang lain-lainnya dulu. Kembali lagi ke The Lancet. Ke The Lancet. Bawah, itu tuh, PDF The Lancet. Kanan. Oke, klik kanan, open new tab. Oke, terus bawahnya abaikan yang sudah di-download. Ini kan HTML kan? Iya. Berarti nggak bisa dibuka kan? Ada dua opsi. Teman-teman mau fokus ke PDF dulu apa mau langsung buka semuanya? Kalau saya sarankan langsung buka semuanya. Oke. Ke HTML coba klik kanan. Open new link tab. Terus sampai bawah. Oke, praktek 5 detik. Terus ke bawah. Iya, bagus. Wih, langsung expert ya. Oke. Nah, yang HTML itu ya lanjut terus. Itu kan nggak bisa di-download. Wih, unlimited minutes. Oke, terus PDF-nya juga itu atas. Oke. Jangan sampai ada yang tertinggal. Terus sampai ke bawah. Terus. Habis. Oke, stop. Ini di bawahnya kan ada halaman 1 sampai 10 kan? Iya. Kalau saya waktu itu mencari Islamic Social Finance, sampai saya mual tuh. Jadi sampai kita benar-benar mual, itu sampai 10 kalau bisa. Sampai halaman ke-10. Di bawah Google, oke, kursor dikebawahin. Itu kalau teman-teman kuat, itu sampai 1 sampai 10 dah. Pertanyaannya kuat nggak gitu. Itu aja. Oke, itu teknis. Jadi fokusnya dulu adalah fokus ke download dulu, baru nanti kita bahas lebih lanjut. Next, itu lihat ke tab yang PDF. Nah, setelah PDF. satu halaman baru di-download semua. Iya. Di Yang samping atas. Oke ya, itu. Klik. Oke, di-save. Kanan. Di-download. Bukan kan? Oh ya, bisa ya. Kayak gitu ya. Bisa. Save. Biasanya itu saya taruhnya di file download. Langsung di close. Close. PDF yang tadi itu. Oh, ini. Khusus itu. Oke. Oke, download lagi. Jadi dalam waktu hanya berapa menit itu kita sudah dapat sekian referensi. Close lagi. Nah, bagus nih. Abaikan, cari yang bisa di-download dulu. Next. Next, oke. Oke, download. Download, close gitu ya. Oke, di close. Ini yang udah master kita ngulang nggak apa-apa ya. Oke, next. Karena ini nggak bisa di-download, next.
Nanti kita belajar bagaimana yang tidak bisa download, kita buka secara gratis. Next. Nggak bisa download juga. Ah, ini bisa. Oke. Oke, di close. Di close dulu. Oke. Nah. Oke, nggak bisa. Next. Privacy error. Oke. Close. Sekarang kita, ya, close. Yang privasinya di close. Oke. Kan ini ada yang tidak bisa dibuka kan? Kita pakai cara legal dulu. Cara legalnya adalah itu Sandip Kumar ada tanda kotak kan? Ini ya. Tanda Email. kotak ya. Itu kita email dia, kita minta ke dia. Atau ini ada tuh download PDF tuh. Coba di bawah. Bisa nggak di-download? Oke. Oh, bisa. Oke, bisa. Berarti close. Aman. Diagnosis udah ke close. Udah ke download tuh. Berarti di close. Close ya. Ya. Oke, berarti tinggal 3 kan? Nah, ini PR kita nih. Cara legal pertama adalah kita email dia, terus kita minta ke dia. Kalau masih nggak dikasih, kita pakai caranya Science Hub. Udah tahu Science Hub, Bapak Ibu? Pak Rino udah tahu belum Science Hub? Science Hub. Oh iya. Ya. Kita copy Kita linknya coba ya. pakai itu. Ya. Tanda plus. SCI strip hub titik. Oke, enter. Oke, balik lagi ke konseptual. Copy DOI-nya. Oke, paste di situ. Open. Open. Oh, donate. Sebentar Open. nih, terhalang ini, terhalang. Saya minimasi dulu. Ya. Oh iya. Oke, tinggal download. Oke, berarti konseptualnya dihapus. Kita ke saver. Oke, kita coba tuh mana DOI-nya dia. Oke. SCI ini ada batasannya nggak, Prof? Apanya? Untuk SCI Hub ini dia ada batasannya nggak dia? Sekarang Emerald itu agak susah tuh. Ya, jangan sering pakai, betul. Cuman ya mau gimana lagi? Ntar Ini kita ulang lagi atau bagaimana? Gini langsung. Oh, nggak usah. Yang penting kita tahu kan caranya kan? Ya sudah. Kita sekarang ke materi selanjutnya. Ini yang ilegal ya, jangan sering-sering, betul tuh. Ini close. Oke. Pak Rino udah tahu cara buat akun Scopus? Fokus. Saya belum punya, Prof. Oke. Oh, oke, ketik Scopus. Bapak Ibu bisa juga langsung tekan handphone karena ini penting banget nih. Oke, Scopus preview. Berarti Bapak, oke. X. X. Close maksudnya, Prof. Ya, close. Itu udah ada RS-nya, berarti udah ada akun tuh sebenarnya. Udah ada akun, berarti sudah pernah ini ya? Oh, Sudah pernah ngeluarin Scopus ya, Pak? waktu itu sempat gagal, Prof. Oh, sempat gagal. Ya, Tapi udah pernah keluar? belum. Hanya registrasi aja ini kalau salah ini. Oh, berarti udah pernah registrasi itu sebenarnya. Sekarang gantian. Yang belum punya akun Scopus sama sekali. Oke, langsung praktek dah. Share screen. Karena ini harus orang yang belum
punya akun Scopus. Kira-kira siapa yang belum tuh? Yang mau jadi ini praktik. Karena di komputer saya udah buat akun dan tidak bisa buat lagi. Harus orang yang belum. Udah baca historis ya, Prof? Kenapa? Dia baca Saya historis gaptek, tadi ya? nggak mau. Kalau saya. Iya, ngebaca historis. Nanti dia ada create account biasanya. Nah, dia kan belum ada tuh. Kira-kira siapa yang belum ada? Share nih, siapa yang mau share? Ya, ayo. Ayo langsung praktek ini. Saya Prof. Oke, Pak Wisnu. Pak Wisnu dijadikan host. Sudah bisa langsung share, Pak Wisnu. Oke, semangat Pak Wisnu. Langsung. Oke, share screen. Langsung. Ini mau tumpahin loro kabeh ya. Itu yang baik. Mana Pak Wisnu? Pak Wisnu pakai handphone apa pakai laptop? Itu langsung praktek Prof Wisnu. Cara apa? Share screen. Yang paling bawah, yang hijau. Share screen yang mana, Pak? Saya kurang paham. Nggak apa-apa. Sekalian belajar. Belajar jadi pemateri. Bapak ke foto wajah Bapak. Iya. Ada share screen warna hijau. Kalau nggak ALTS. ALTS. Gimana? Bisa nggak? LTS, ALTS. Share screen. Ya, full screen. Bisa nggak? Belum bisa ya Pak ya? Belum bisa, Pak. Ya, coba Pak Rino lagi dah. Pak Rino. Monitor. Oke, Prof. Sebentar. Ini saya dari pagi webinar nih. Ya, kembali ke Scopus Preview. Kita coba ya. Klik RS-nya. RS. Oh, ini. Pojok kanan. Akunnya berarti. Logout. Sign out. Oke, klik logout lagi. Nah, ini ada create account. Coba. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum ada account, sebelum sign in, atas, itu ada create account. Coba diklik dah create account-nya. Ya, jadi yang Bapak Ibu yang belum ada sama sekali akun setelah
Elsevier buat di situ. Nanti tinggal masukin data-datanya. Ini berhubung Pak Reno sudah buat apa namanya? Akun. Akun sebelumnya, jadi sudah tersave di situ, tidak bisa lagi nanti. Nah, ada suara lagu. Siapa sih lagu ini sebentar? Oh, lihat dah Pak. Bu. Antv dah. Tolong di mute dulu, tolong. Oke, Bapak Ibu tolong di mute. Host bisa sih mute. Tadi ini bukanya kurang lebar. Stop. Oh, bukanya. Iya, sebentar. Oke, lanjut, Rob. Ya, stop sampai di sini dulu bentaran. Kalau Bapak Ibu tadi klik create account, nanti seperti ini. Tapi nanti ada tambahan. Ada tambahan isian seperti given name, itu nama depan, last name itu nama belakang. Kalau saya kan Muhammad Iqbal Fasa. Berarti given name-nya Muhammad Iqbal. Last name-nya adalah Fasa. Jadi last name-nya satu kata aja. Fungsinya untuk apa? Nanti kita bisa masuk ke Science Direct, bisa masuk ke mana-mana. Itu fungsinya buat akun. Jadi meskipun kita tidak punya ID Scopus, kita masih bisa melacak-lacak referensi-referensi yang ada di Science Direct. Karena mahal tuh kalau berbayar. Oke, kita coba sign in. Saya coba pakai yang ini ya, yang Mozilla ya. Sebentar, Bro. Oke, siapa tahu bisa create account beneran ya? Ya, coba. Iya juga. Scopus. Oke, bisa nih. Ulang dari awal. Scopus. Oke. Scopus preview. Nah, create account. Siapa tuh yang mau di create account-nya? yang belum Japri Parino ya. Oke, kita coba klik create account. Siapa yang mau? Ya, bisa di via chat dah. Yang belum ada akun. Diketikin. Ini langsung action nih. Jadi kelas kita, saya juga masih sama-sama belajar ya. Ditolak-tolak terus tuh sama Q1. Q2 juga masih proses-proses terus. Akun udah, Prof. ID-nya belum. Nggak apa-apa, doa. Gitu kan. Cara termudah untuk dapetin ID itu gampang. International Conference aja rame-rame. Itu ada 2 International Conference. Terindeks Scopus dan WOS. Kalau cuman ngincernya ID ya, cuman masing-masing punya. Saya mau dong, oke, Mbak Yunita langsung. Mbak Yunita langsung emailnya apaan? Diketik aja. Biar tinggal di copy paste. Oh, banyak ya. Tuh, Pak Rino pilih dah. Ini lagi ya. Iya. Di copy paste aja udah. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung praktek ya. Oh, gini aja supaya enak dah. Langsung praktek tuh. Coba di handphone. Di handphone bisa di handphone. Ya, coba yang pertama duluan ya, Mbak Wildan. Oke, continue. Nah, passwordnya ini di WA. Jangan disebar di umum.
Oke, saya buat dulu ya. Ya. Password nanti japri ke saya. Saya buat Oh, punya. Japri. Tapi nanti jangan disebar. Tuh nanti Ya. misal bebas ya, terserah Tapi passwordnya nanti apaan gitu. usernya bisa change password kan, Prof? Bisa change. Oke, ini saya pakai punya saya dulu berarti ya. Ya. Mbak Wildan nanti WA beliau ya. Saya pernah punya tapi kalau lupa bisa forgot password. Nanti dia kirim ke email. Kita harus stay in atau? Nggak usah, nggak apa-apa. Sign in. Kalau stay in itu nanti terus-terusan kebuka. Betul. Kayak Prof. Rino tadi. Ini saya sign in ya. Ya, boleh. Oh, berarti udah pernah buat itu. Mbak Wildan udah pernah. Mungkin ya, mungkin tidak, belum pernah. Kok itu nggak bisa? Oh, ini bukan sign in nih, Prof. Kayaknya password Login, email. Pak. Bukan daftar. Oh, iya. Bukan daftar Kenapa? lagi. Coba saya ulang ya. Create account ya, create account. Ya, karena mungkin dia daftarnya nggak lewat akun gini. Misal kemana gitu. Pernah ngirim email atau Iya, ini udah terdaftar ya. Tuh, udah terdaftar. Tapi memang atau gini. Forgot password. Oke, sekarang belajar berarti forgot password. Oke, send me a link. Nah, ini kalau forgot password ya. Oh iya, sudah, ini sudah masuk. Oh kan, udah. Coba dicek. Dicek emailnya. Nah, nanti ini sekalian belajar yang lupa password. Saya juga pernah tuh lupa password. Jadi akhirnya ya udah forgot password, nanti diklik di emailnya. Kita cek ya, Mbak Wildan, Mbak Yunita udah ada belum masuk di email? Mungkin bisa dicek dulu. Karena ini teknis memang kadang harus diutak-atik. Atau pernah ikut international conference gitu. Kadang saya juga dulu kan pas awal-awal 2013 nulis ke Sinta, nggak buat Google Scholar, atau ada namanya di Google Scholar. Gitu juga dengan akun Elsevier. Tuh kan, ternyata udah pernah buat. ya, alhamdulillah. Next, yang belum berarti. Oke, ini sekarang kita belajar bagi yang lupa password ya. Oke, ini saya close. Oke, ini maaf nih Pak Rino. Prof. Rino, ngerepotin. Ya, Prof. Ada lagi? Siapa? Unita.net udah belum nih, Ardila? Sofia. 4. Ya, coba. Ya. Pak Sumandi nanti praktek sendiri. Ini percontohan. Tadi Mbak Yunita yang passwordnya rahasia japri ke Prof. Rino. Tapi nggak jadi. Ya, dicoba. Siapa tadi namanya? Sofia. Ini benar nih belum? Mail 4. Sofia mail4.ac. Kayaknya. Belum. Ya, dicoba. Nah, ini Oke, good. Stop. Nah, ini adalah bentuk ketika seseorang tersebut belum memiliki apa namanya? Akun. Scopus. Oke. Langsung action, give a name. Bu Sofia. Nama Sofia Wilda. Oke. Spasi Wilda. Yanti. apa? Yanti. Nah, passwordnya rahasia tuh.
Oke, selamat. Sudah punya akun Scopus. Sebentar lagi punya ID Scopus ya. Amin. Continue. Continue to Scopus. Alhamdulillah. Nah, semuanya Bapak Ibu sekarang nanti dicek-cek lagi rekamannya. Ini masih rekaman kan? Masih, Bro. Diulangi dan langsung praktek. Jadi kelas kita kelas praktek, sedikit praktek, langsung. Ya, saya juga nggak master-master amat sih, cuman menang semangat aja sebenarnya. Oke, tanda plus. Kita masuk ke Chrome aja dah. Iya ya, ke sana aja deh, nggak apa-apa. Ke Mozilla dicoba. Saya belum pernah nyoba yang Mozilla, ya oke? Science Direct. Bisa di-share. Direct. Oke, nah ini saya dapat email dari Prof. Ruli nih. ScienceDirect.com, enter. Ya. Oke, stop. Biasanya kalau kita tidak masuk dulu ke akun Scopus, dia nggak bisa kebuka biasanya. Kita cek keyword. Bebas dah. Diketik aja tuh. IoT. IoT apaan? Internet of Things. Keywordnya apa nih? Ini tulisannya. Apa kita nyari topik kan ya? Ya. Terus langsung ini. Search. COVID deh. IoT, jangan singkatan. Keyword itu sama kayak keyword di ini deh, di abstrak. Satu kata. Atau objek yang kita ingin teliti, Islamic Finance misalnya, atau apa dah. Islamic Finance. Enter. Oke. Kok dia nggak otomatis ya? Kalau di Google Chrome, oke, kita coba di Google Chrome deh. Ini karena saya biasanya pakai Google Chrome. Oke, kita balik ke Google Chrome. Saya stop share. Ya, saya udah otak-atik biasanya lebih enak sign in dulu. Sign in Scopus. Ya, Scopus. Oke, new tab. Coba ya kita pakai Google Chrome Science Direct. Oke, balik lagi ke keyword Islamic. Tetap sign in ya. Biasanya otomatis dia. Udah, Islamic Finance. Salah. Yaudah dah, dia minta sign in deh. Ini nggak otomatis ternyata. Oke, sama. Email sama ini sama kayak yang tadi akun Scopus, Elsevier. Passwordnya ingat nggak? Kita Prof. Nih sambil admit user yang baru masuk nih. Oh, benar. Kalau di saya biasanya otomatis tuh. Jadi nggak perlu sign in lagi. Terlupa lagi passwordnya nih.
Ya, apa ya? Nah, lo lupa lo. Bentar, Prof. Kita close dulu dari share ya. Oke, sembari Prof. Rina utak-atik, kita masuk ke deskripsi. Seandainya kita tidak sign in dulu, itu kita tidak bisa, biasanya nggak bisa ngebuka yang open access. Nah, kalau kita udah masuk ke sign in, kita bisa mendownload yang begitu banyak yang open access daripada Science Direct. Bisa langsung download 25, bisa langsung download 50, bisa langsung download 100. Tergantung kecepatan internet. Nanti dia masuknya ke dalam zip. Gitu. Enggak dia. Udah harus forget password ya, Prof. Wih, langsung. Bentar. Dari sini kelihatan. Mana keempat. Science Direct ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, Prof. Masuk, Prof. Alhamdulillah. Oke ya, berarti dia sudah masuk. Oke, klik aja keywordnya. Iya, ini sudah masuk. Ini kan banyak yang tidak bisa di-download nih. Coba Islamic Bank, kursornya ke yang pertama. Ini kan tidak bisa di-download. Berarti kita cari cara termudah dulu. Cari yang bisa di-download dulu. Oke, kita ke yang paling bawah. Paling bawah. Oke, atas lagi. Atas lagi dikit. Paling bawah tapi yang sebelah kiri. Enggak, atas. Terus. Oke, stop. Nah, itu ada open access. Kalau kita tidak masuk ke akunnya, itu kita tidak bisa mengakses yang open access. Oke, stop. Di situ ada 1112 result. Berarti tentang Islamic Finance ada 1112 artikel dan sudah pasti dia masuk ke dalam kategori jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau di Google Scholar tadi itu belum tentu jurnal internasional bereputasi. Campur-campur. Ada yang jurnal internasional biasa, ada yang dari Sinta tapi dia berbahasa Inggris. Nah, kalau sudah dimasuk ke dalam Science Direct, Emerald, dan lain-lain, itu sudah pasti internasional bereputasi. Emerald memang masih ada yang belum Scopus, tapi secara progres, publisher itu bagus, dan rata-rata meningkat terus dia ininya. Ya, sebelah kiri itu ada 2020. Diklik. Berarti dia ada 55. Ada 55 ini, apa namanya? Judul. Iya, artikel. Cuman kan dia tidak masih Islamic Finance kok malah ini Islamic Stock gitu kan ya. Islamic Stock nggak terlalu spesifik, berarti tanpa ini aja, diklik lagi aja 2020-nya. Diklik lagi. Oke, kembali ke umum. Nah, kembali ke umum. Oke, ke bawah, terus ke bawah. Paling bawah. Kita cek, nah alhamdulillah ini kan dia terus spesifik ya ke Islamic Finance rata-rata, terus sampai mentok. Stop, display.
Kita lihat kata display. Sudah ketemu ya. Display. Itu ada 25, 50, 100. Tergantung kekuatan jaringan. Kalau jaringan kita bagus, kita bisa langsung download 100. Kalau kita 50, kita bisa langsung download 50. Kita coba 25 dulu ya. Kita balik lagi paling atas. Itu udah 25 tuh, paling atas lagi. Klik download ini. Oh enggak betul-betul. Download yang sampingnya kotaknya. Oke, download 25 artikel. Nah, tinggal menunggu. Menunggu dan menunggu. Oke, sudah selesai weh. Pakai internet apa nih? Kenceng juga. Masih di kantor, Prof. Di mana? Tethering. Oh, tethering. Kan tethering aja udah kenceng, apalagi pakai wifi kan. Saya pernah waktu itu langsung 100 dan alhamdulillah bisa, tapi setelah 100 pengen download lagi nggak bisa. Jadi dia biasanya ada kuota harian. Misal per hari ada 100. Kalau misalnya dia nggak bisa langsung pakai zip, ya udah manual, one by one lagi, download gitu. Kita coba buka ya yang di Science Direct di zip tadi. Oh ini, langsung dia ya. Semuanya tuh. Di file download tadi kayaknya, di file download. Ya ini dia langsung, isinya ini. Mana? Ini. Nggak kebuka. Oh, belum saya sharing. Ini multiple sharing gimana ya? Multiple sharing. Sekalian belajar jadi pemateri ya, asik. Jadi hasilnya itu ini. Oke, tuh Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu download satu, langsung 25 dan langsung 100. Oke, itu biasanya saya nggak suka di zip, saya jadiin folder, apa namanya ya, ekstrak. Coba dah di ekstrak lah. Balik lagi ke zipnya. Ini. Oh udah ya, udah di ekstrak ya? Oke, Ya. udah di ekstrak. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang belum tahu cara ekstrak, klik kanan. Siapa tahu ya. Ekstrak. Udah saya pilih yang zip. Iya, ekstrak file gitu ya. Udah, begitu. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Oke, siap. Oke, stop sampai di sini. Itu adalah cara mencari referensi yang berkualitas. Bisa lagi dikulik-kulik lagi ke Emerald. Kalau misalnya masih nggak bisa dibuka, ya sangat terpaksa pakai Science Hub. Cuman saya tidak mensarankan ke Science Hub. Itu adalah tahap awal dalam menulis, kita harus mencari referensi. Pak Rino udah lebih familiar pakai Mendeley apa Zotero apa X9? Mendeley, Prof. Oke, pakai Mendeley. Bapak Ibu yang lain gimana? Coba absen dah, absen. Waduh, Zotero. Yang lain? Boleh nggak apa-apa? Zotero. Zotero juga. Saya Mendeley. 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 Oke, kita Mendeley. Kita masuk sekarang. Kita coba manajemen referensi Mendeley aja ya. Mendeley aja. Kadang kita itu nggak sabar dalam artian terlalu percaya dengan metadata yang ada di Mendeley. Padahal belum tentu semua yang ada di sana itu benar. Kita coba cek deh. Mendeley-nya diimport dari file tadi. Pak Rino biasa pakai data RIS apa pakai data file? PDF? PDF biasanya, Prof. PDF. Udah pernah pakai RIS? RIS belum. Oke, nah kalau saya dulu, ini sekalian sharing ya. Dulu saya suka yang pakai PDF. Ternyata ketika di Mendeley ada ribuan file, hang. Oh gitu ya. Tahu nggak caranya supaya nggak ngehang? Jadi ketika Mendeley saya ngehang, dapat dari grup itu logout dulu, terus login lagi. Cara pertama gitu. Logout dulu, terus login lagi. Cara kedua, hapus
semua data yang ada di Mendeley. Jadi seperti semula lagi, kosongin lagi. Nah, ini kosong nih. Belum pernah digunain apa gimana, Prof? Belum, Prof. Oh, belum. Baru sekarang ini. Iya, baru sekarang. Alhamdulillah. Tapi bisa tahu Mendeley dari mana? Dia pernah pernah ngikut, cuma ya belum pakai. Oh, yaudah. Sudah ada. Kita belajar fungsinya satu-satu dah ya. Ya. Kita coba ke pojok kiri di add. Add. Oke, ada tanda panah kecil. Oke. Itu stop di situ. Add files itu untuk meng-add file-file yang tadi kita download. Add folder itu nah, kayak gitu. Tapi langsung di-close dulu, Kita belajar step by step. Bagi yang belum ya, bagi yang sudah master, nggak apa-apa dah ngulang ya. Oke, klik di situ. Saya biasanya buat add folder dulu. Add folder di sini. Kursor udah benar di all document, terus juga ke tanda panah kecil tadi, add folder. Salah. Close. Yang tanda folder plus ding, salah. Tanda ini. Atas. Kanan. Oke, ya. Klik. Oh, di create foldernya diklik. Nah, ketik Islamic Finance. Tadi katanya lebih enak pakai PDF. Berarti udah pernah dong, Pak Rino? Yang waktu itu pelatihan, Prof. Oh, pelatihan. Tapi lupa. Nggak ada ininya lagi, nggak ada belum ikut follow up-nya lagi. Oh, lupa nggak dipraktekin? Ya, lupa. Oh, lupa. Oke, itu kita sudah masuk ke Islamic Finance. Berarti kita lagi ke add tadi. Add file. Kiri. Ya, oke. Add file. Ya, dimasukin aja yang tadi sudah di-download semua. Oke. Ya. Belum. Dimasuk. Oke. Belum. Klik kursor di bisnis. Ya, di situ nggak apa-apa, di situ. Di growth nggak apa-apa. Salah satunya. Klik satu, Ctrl A. Ctrl A. Oh, select. Oke, open. Jadi kita langsung masukin semua aja dah. Nah, dia kan langsung rapi tuh. Langsung rapi ya. Cuman kan kalau ada ribuan file, 1100 misalnya, nanti berat dia jadi lemot. Maka kita belajar selanjutnya memakai RIS filenya, Ref Manager, tapi pakai RIS. Sekarang kita ke Google. Download lagi itu, Prof. Ke Google Scholar. Woi, sampai jago pokoknya jadi hostnya Pak Rino. Google Scholar. Ya. Beda kalau orang teknik mah yang megang ya. Ini, Prof. Ya, Google Scholar-nya. Coba Islamic Finance. Oke, stop. Ini misal kita ingin mensitasi dengan file RIS. Kita mensitasi tanpa download PDF-nya. Jadi lebih ringkes tuh. Misal banyak rujukan kita langsung aja. Ada tanda petik 2 tuh. Yang petik 2. Tanda petik 2.
Mana? Bro? Di samping sheet by Good alert. atas, kanan, bawah. Oh ini. Ah, ya, sip, betul. Kita ingin mensitasi, klik. Oh, dia Oke, stop. Ini contoh-contohnya nih. Kalau pakai MLA, APA style, biasanya kan kalau social science APA. Langsung aja ke refman. Refman. Iya. Nah, dia langsung file list-nya itu langsung ke download. Dia tidak bisa di-show, langsung buka Mendeley-nya. Mendeley-nya tadi dibuka. Mendeley, oke. Bentar, Bro. Ini jauh lebih ringan, misalnya di PDF dia ada 1-2 MB, ini paling cuma berapa KB. Gitu. Karena tujuan kita hanya mensitasi Mendeley, tapi Mendeley-nya di ini. Di desktop. Mendeley desktop ya. Bedanya desktop Mendeley sama reference manager sama. Reference manager itu yaitu ada Mendeley, ada Zotero, ada X9. Cuman biasanya sih lebih familiar sih kalau saya Mendeley. Nggak tahu udah jatuh cinta. Nah, kabarnya kalau kita pengen ke Web of Science, itu memang lebih diutamakan kita memakai X9. Ya, kita coba add file. Add file di Ya, sebelah kiri. Add file. Oke, data list tadi. di mana ya? Download ya. Oke, ya. Open. Cek paling bawah. Paling Di bawah. sebelah, enggak, kanan. Kursor ke kanan. Ini. Oke, Usmani. Heeh. Oke, kan dia nggak ada PDF-nya tuh. Iya. Diklik. Nah, teman-teman, kalau pakai Refman biasanya dia memang udah bawaannya begitu. Coba di kanan. Di kanan kita cek tuh kan sudah oke. Bukan. Kita cek ada nggak tulisan-tulisan di bawahnya. Oke, karena ini buku maka tidak ada halaman. Tipenya buku kan. Terus ke atas. Nah, inilah memang tampilan dalam cara merujuk referensinya begini. Namun teman-teman jika bisa mengisi metadatanya secara lengkap, maka baiknya diisi. Sekarang latihan kedua, kita cari yang jurnal. Ini kan buku nih. Nah, coba kita cari yang jurnal. Balik lagi ke Google Scholar. Mana tadi? Bentar, Bro. Kalau misal males ngedit metadata gitu kan, biasanya di Refman itu sudah benar metadatanya. Sebentar, Bro. Kok hilang? Oh, ini ke sheet-nya tadi. Oke. Soal Windows. Oh, di bawah. Oke. Oke, Prof. Oke, kita cari yang jurnal.
Kirinya itu Bawah. Itu masih book. Ya, terus. Nah, ini Juna tuh, Global Finance Crisis. Ada atas. Oke. Tadi gimana coba caranya, Pak Rino? ini British ini ya. Ya, Terus Raveman. ya. Dia jadi file download Ya, langsung aja ke Mendeley-nya, Mendeley. ke web Mendeley. Ke web lagi, ke aplikasi Mendeley. Ini ada mahasiswa satu loh nonton, keren kan? Cie. Oke, bagus. Pak Walueje, Windows 7 tidak support Mendeley. Iya, ada keluhan seperti itu, maka pakai Windows 10, install. Gak apa-apa ya, diinstal ya Windows-nya ya. Ini Mendeley yang terbaru ini begini nih. Ini tadi add file ya, Prof. Ya, itu sekalian ditonton. Bentar. Tonton. Oke. Add file. Add file. Kemudian hasil download tadi ya, RIS ini. Kemudian open. Ya, Ahmad Del. Ya, kita cek. Nah, volumenya hilang ya. Nah, ini kan metadatanya nggak lengkap tuh. Cek atas. Oke, volumenya hilang, isunya hilang, page-nya hilang, tidak ada di data kan. Kita balik lagi ke Google Scholar-nya. Oke. Sebisa mungkin itu datanya lengkap. Oh, memang dia nggak dikasih ya? Memang di sininya nggak dikasih ya? Nggak ada dia. Ya udah, kita coba deh download dah. Akhirnya download lagi ya. Ya. Download tapi tidak dimasukkan ke dalam Mendeley-nya. Oke. Kita cuma ngubah untuk kepoin metadatanya. Akademi Edu PDF. Kan sebelumnya ketika download kita import kepada Mendeley-nya. Khawatir Mendeley-nya nanti ngehang, jangan PDF yang dimasukkan, tapi data RIS-nya. Ya, metadata. Oke, tujuan lengkap atau tidak itu biar apa, Prof? Kalau waktu saya itu, mentor saya bilang itu nanti ada yang mengecek kelengkapannya. Gitu. Malah, kadangan ya, tulisan saya sendiri itu namanya orang lain. Maka perlu dicek metadatanya. Misal gini, nama saya Muhammad Iqbal Farsa, judulnya tentang Islamic Banking. Ternyata di metadata namanya Erin Soleha gitu kan. Nanti tersitasinya bukan ke Muhammad Iqbal Farsa gitu. Di Erin juga metadatanya nggak ketemu, ya udah. Akhirnya lolos dah. Citasi ntar rentetannya panjang, bisa meningkatkan H-index kita. H-index nanti rentetannya panjang. Jadi ada penelitian yang bisa sampai ratusan juta, itu syaratnya dia pernah nembus Q2 nama pertama, kayak gitu tuh. H-indeksnya sekian berapa, nah ada syarat-syarat khusus seperti itu. Kalau saya bahkan SAM apa tuh SAM? Ya, coba Prof, udah ke-download belum? Udah. Coba dibuka PDF-nya. Mendeley-nya ya? Bukan. Di file PDF-nya. Dia ada volumenya kagak tuh? Jangan-jangan di filenya memang nggak ada volumenya. Tadi di mana ya?
Oh ini. Bawah kanan. Ini file PDF-nya. Ya, kita cek. Ada nggak dia volumenya dan lain-lain? Biasanya sih Emerald ada dah. Ke bawah. Oke, stop. Nah, biasa di atas sebelah kiri. Atas sebelah kiri. Iya. Terus. Nah, udah deh, kita masukin lagi. Ternyata nih di jurnalnya nih bawah. Nah itu. Ternyata di jurnalnya lengkap tuh. Volume 3, nomor 4, 2010. Halamannya sekian. Nah, kita benerin dah metadatanya. Kelemahan teman-teman kadangan tuh keburu males tuh. Jadi udah judul keluar, udah dah. Yang penting judul nama udah sama, udah. Gitu kan. Kalau saya biasanya dicek lagi. Volumenya ada nggak? Nah, kita rajin-rajin aja dah. Oke, kita coba dibenerin metadatanya. Masuk ke Mendeley. Asik. Mbak Rahma tidak kapital semua. WD. Cara cepatnya gitu ya. Cuman ketika saya review tulisan-tulisan teman-teman ada yang terlewat itu. Jadi tidak ada salahnya kita memperbaiki metadatanya. Ini Ahmed paling bawah. Ahmed. Ya. Volume berapa tadi? Volumenya ini volume. Oke, Prof. Nuria. Ini waktu itu saya dapat Pak Robi Rohim ketika beliau ngecek, dia ngisi itu di webinar, itu dicek DOI-nya gitu sama dia. Dan kalau misalnya mohon maaf ya, tidak tepat sasaran, maka tidak tersitasi sama penulisnya. Kasihan penulisnya. Apalagi kalau misalnya orang ngutip kita ternyata metadata kita salah gitu. Maka efeknya ya tidak tersitasi tulisan kita. Volume 3 ya diisi isunya. Oke, volume 3 nomor 4. Nah, begini-begini ini sebenarnya mudah, tapi kita pengen cepat aja sih. Nah, itu. Kadangan, namanya aja bisa salah tuh metadata. Atau namanya harusnya jadi 3 nama, jadi kurang. Itu kurang tepat dikit itu, Bang. Prof. Volume 3. Volume 3. Nomor volumenya 3 doang. 3 aja gitu. Ya, 3 aja. Isunya 4. Oh, ini isu 4 nomor. Berarti dihapus itu. Bentar, ini ada yang masih baru masuk. Bentar, Prof. Asik. Ada yang baru masuk ya? Saya malah Oke, page-nya berarti tadi yang berapa lupa. 2010-nya dihapus tuh. Volume di samping volume 2010 dihapus. Ya, page-nya yang lihat yang di tadi itu ya? Atau sesuai dengan halaman? di yang di tadi itu. PP 306. PP itu apa ya? Ya? Iya, PP page berarti. PP itu ya? Sampainya. Berarti ini ya, page-nya. PP 306 320. Oke.
Oke. Nah, abstraknya kalau mau diisi, cuman yang ternyata yang paling penting itu adalah waktu itu sih saya ikut adalah alamat DOI-nya. Kalau nggak ada alamat DOI-nya, alamat URL-nya. Alamat DOI-nya. Nah, itu kan masih kosong tuh. Kalau nggak ada ya alamat URL-nya. Coba kita cek di ini ya tadi. Ini alamatnya nih. Oke, Bu Rahma, saya belum tahu tuh untuk yang berapa ukuran H-index-nya. Tapi memang saya pernah dapat materi itu kalau mau dapatnya gede, ya H-index kita juga harus gede dan harus ada kriteria-kriteria tertentu. Mungkin bisa tuh 2-4 judul, tapi harus tim. Nah, ini bagus nih dari Pak Waluyo. Prof, apa seperti kutipan saya dapat dari ilmu dari teman saya, Pak Antomi Siregar. Jadi, bisa terkutip jika sesuai gitu dengan stylenya. Misal, skripsi ya, misalnya kan kadang kan pakai footnote kan ya. Nah, itu apa namanya? Ini jika dia bisa sama, itu bisa terekam. Tapi jika tidak, ya tidak terkutip. Ini Prof. Roma, apanya yang betul? Tadi mana tadi? Oh, udah ada tuh. Oke, HTTP-nya udah ada. Iya. Nah, sekarang ini karena saya izin ya, saya belum istirahat. Besok pagi itu ada webinar lagi. Materi terakhir kita nih. Materi terakhir kita, cara sederhana bagaimana kita terbebas dari plagiarism checker. Bagaimana caranya? Kalau saya 100% sebisa mungkin tulisan kita rujukan dari bahasa Inggris. Terus kita translate ke Indonesia, kita translate lagi ke bahasa Inggris. Nah, coba tadi kita ambil satu paragraf dari Islamic Finance tadi. Oke, ini Prof. Oke, bebas dah, bebas. Satu paragraf. Ini Ica-Ica ya. Itu daftar apaan? Abstrak. Daftarnya itu gimana? Daftar apaan, Bu Bulan? Daftar webinar? Ini kita copy ke translate. Oh, webinar besok itu. Udah tinggal daftar aja, kan udah dibagi linknya. Diklik itu, besok itu webinar LPDP, beasiswa meraih beasiswa S2, S3. Nah, bagi yang belum S3, itu penting banget tuh. Pematerinya bikin ringkasan. Nggak apa-apa telat, ada rekaman. Jadi biar langsung praktek ya. Nah, tulisan-tulisan saya ringkasan ada sebenarnya di web saya yang Akademi Edu. Itu ketika saya ngisi conference itu saya upload tuh. Ya. Itu di English. Nah, stop sampai di situ. Ini kita, kalau Pak Rino gimana cara translate-nya? Saya belum, yang bahasa Inggris belum ini. Oh, yaudah. Ini cara yang paling sederhana ya. Cara yang paling sederhana. Klik di linking. LinkedIn. Ya, ini kita rapikan dulu sebelah kiri. Ya, linking. Ini bagian tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ya, linking. Ini kursornya. Ke bawah. Ke atas. Yaudah, ke baris kedua. Linking. Ya, geser. Oke. Backspace. Ya. Spasi. Oke. Ke krisis. Oh, dirapikan.
Betul, dirapikan. Oke, terus sampai ke bawah. Terus. Ini kadang teman-teman, sembari dirapikan, saya sembari sharing. Kadang teman-teman tidak dirapikan atau bukanya bukan yang di format yang seperti ini. Formatnya yang kecil. Nah, bukanya formatnya yang kayak gini nih, yang gede. Jadi enak nanti untuk membenahinya. Develop. Praktis sudah belum? Oke, dan Tadi praktisnya udah ya? praktis. Oke. Kita cek di sampingnya. Di sampingnya, copy aja semua, copy semua. Di klik kiri ke bawah. Oke, klik kiri ke bawah, betul. Sip. Oke. Buka Microsoft Word. Kita tidak boleh terlalu percaya sama Google Translate. Tetap harus ada intuisi dari kita sendiri. Langsung kita ke Microsoft Word. Webinar LPDP ada di WA. Pamfletnya, iya. Pamfletnya udah di WA. Belum tah? Udah tuh. Udah di WA. MOU dan perjanjian kerjasama. Oke, Prof. Nah, wajar itu apa namanya dokumen kagak nyambung. Tapi kita tahu inti masalahnya. Nah, disinilah kita mulai edit. Nah, coba Ctrl A. Times Roman 12. Mulai dirapihkan nih, mulai dirapihkan. Oke. Rata kanan kiri. Tetap masih Ctrl A, rata kanan kiri. Di atas paragraf. Rata kanan kiri, oke. Paragraf. Itu ada tanda panah. Di bawah rata kanan kiri ada tulisan paragraf. Iya. Kanan. Ada tanda panah, oke. Saya lebih senang biasanya single, line spacing-nya single, line spacing-nya single, after-nya 0. After-nya 0, oke. Oke, sekarang kita 4433 itu ada di mana ya? Lupa lagi saya. Ini Windows berapaan? Windows 12? Office 2015 ya? Prof. Berapa? Office 365. Oh, 365. 4433. Oh, ininya ukuran kertas ya? Ukuran kertas. Kok agak beda? Saya masih Windows 10. Oh ya, layout. Page setup. Page setup. Tuh, bawah. A4. Supaya 4433, page setup. Ada tanda panah kanan. Yang manual ya, yang manual. Oke, bawah. Oh, yaudah, saya coba. Margin gitu maksudnya, margin. Susah amat ya, margin. 4 cm, 3 cm. 4 cm. tempat. Enggak, itu kan 4 inci jadinya. Oh iya, ini merubah dulu ya. Tulis aja 4 cm. Dia bisa kok mengikuti. Tidak langsung ya? Spasi 4 cm, oke. Terus 4433. Bottomnya itu 3. Bottomnya 3. Left-nya 4. Right-nya 4. Baiknya 4. Ya, 4 cm. Oke. Oke, good. Saya biasanya supaya semangat ya, saya langsung tulis nama saya, nama judulnya. Oke.
Berisik Ini siapa? siapa nih? Suara siapa tuh? Dah. Oke, lanjut. Tulis dah judulnya. Bebas. Judul. Ya, Apa tadi ya? bebas dah. Kapital semua. Misalnya Understanding Islamic Finance Theory, misalnya gitu ya. Understanding Islamic Theory. Finance, Islamic Finance Theory. Oke. And finance. Oke, enter. Di bold understanding-nya. Oke, Prof. Semuanya. Understanding Finance Islam. semua. Oke, sampai teori. Oke, sampai teori. Di bold, terus ditengahin. Ini adalah ini adalah form dasar ya. Form dasar nanti kita menyesuaikan template yang ada di jurnalnya. Terus di bawah judul itu saya biasanya nama jenengan dah. Nama lengkap. Oke, Prof. Subjek S-nya gede. Oke, koma Muhammad Iqbal Fasa misal. Ini bisa langsung project paper nih, Understanding Islamic Finance Theory. Ada paper yang cuman dia menjelaskan understanding capability. Ada yang saya baca dynamic capability, understanding dynamic capability. Ribuan ininya, apa namanya, citasinya. Oke, di samping Suberti ditulis angka 1. Nah, ntar teman-teman kayak gini. 1, oke, oke. X kuadrat. Di upper ya dia. Bentar ya. Nih, di samping A. Bawah. Kiri. Nah. Klik. Oke, lanjut Iqbal 2. Oke, biasanya di bawah nama saya itu email. Sama-sama Bu Hajrah. Nanti bisa di-share ya rekaman ya. Tapi ini keren juga nih. Zoom-nya gratis, bisa lama juga ya. Biasanya 40 menit mati. Ya, koma. Email saya miqbalfasa@ kecil semua, Iqbal Fasa at radenintan.ac.id. Oke, nah ini di bold semua, di kurs dihilangin, bukan. Supaya nggak, emailnya itu supaya nggak warna biru, nggak ada garis. Oh. Di unlink ya. Nah, gitu. Apa tadi? Klik kanan nggak? Iya. Oke. Dah. Tetap ditulis 1, 2 di samping terakhirnya. Oke, Prof. Oke. Asal institusinya. Tidak perlu di tengah. Oh, di sini aja nggak apa-apa. Ya, tidak perlu. Kemudian yang lengkap, jangan IB doang. Institusinya IB doang. Institut apa gitu. Ya, Universitas Islam Negeri
Enter. Raden Intan Lampung. Koma Indonesia. Nah, atas juga koma Indonesia. Oke. Institut di I-nya. I enter. Institut enter. Satu enter. Di I. Oh, di I-nya. Ya, di I. Berarti bawah ya. Pasti. Oke, enter. Oke, stop di sini. Itu tergantung database Scopus. Kalau database Scopus saya, itu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. Memang dia letterlock seperti itu. Biasanya kan orang Islamic State University Raden Intan Lampung. Islamic State, nah kayak gituan. Karena database di Scopus sudah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan memang waktu itu ada dari Prof. Tulus waktu itu bilang, ya udah gitu, institusi sesuaikan saja dengan institusi kita gitu. Jadi database kita tidak kemana-mana. Nah, yang saya bingung itu kalau Institut Bisnis dan ada kata dannya tuh, ada kata bahasa Indonesianya. Apa pakai Business and Informatics Institute gitu kan? Itu saya kurang paham. Selanjutnya di tujuan makalah itu biasanya kan supaya saya semangat. Di grup 1 itu udah dinamikanya luar biasa. Maka grup 2 saya harap nih teman-teman percaya diri ya, pede ketika ada project langsung buat grup kecil. Apa fungsi grup kecil dulu? Itu oke, kita mulai. Di tujuan. Klik kursor di tujuan. Iya, nggak apa-apa, Mbak Ajra. Tujuan, kursor di tujuan. Yang paling atas. Ini di bawah, oke. Enter. Atasnya tujuan. Oke. Tengah, nggak usah dah. Abstrak kecil. Oke, enter. Enter lagi 5 kali, 2 kali 4, 5. Nah, stop. Tulis. Imrat. Introduction. Metodologi. Apa? Imran. Ya. Introduction. Jangan. Introduction. Iya. Introduction. Enter. Enter. Metodologi. Method. Metodo. DO. Metodologi. Bawahnya. Result and discussion. Enter. Apa tuh biasanya? Conclusion. Oh ya. Ya, conclusion. Enter lagi. Biasanya ada recommendation. Ini memang M-nya double. Ini memang umumnya seperti ini. Cuman kadang di bawah introduction, coba di bawah introduction. Oke. Teori atau literatur review. Nah, literatur review aja dah supaya yang umum ya, literatur review. Nah, ini adalah dasar dalam menulis. Udah biasa kan ya? Cuman yang saya ingin tekankan adalah ada berapa item tuh di situ tuh? Tuh 2, 3, 4 item utama kan? Introduction, literature review, metodologi, result and discussion. Conclusion, rekomendasi itu gampang. Jadi, bagaimana cara kita bisa menulis begitu produktif? Dalam 1 tahun bisa 4 dah. Caranya adalah mencari tim yang solid. Contoh nih,
Di Indonesian Research Corner kan kita ada database tuh. Starting point kita tujuannya sama. Untuk percepatan guru besar. Solusinya adalah building team. Setelah ini, teman-teman saling mencari tim yang sehati atau yang sekeilmuan, langsung buat grup kecil, dan langsung dibagi tugas. Ketika sudah ada ide, maka introduction tugasnya siapa, literature review tugasnya siapa, metodologi tugasnya siapa, result and discussion tugasnya siapa. Contoh, introduction. Karena nama pertama adalah yang paling besar kumnya, 60% dalam dunia penelitian, maka di introduction tuh harus jelas di mana novelty-nya, yang bertanggung jawab pencari novelty itu nama pertama. Berarti Prof. Rino tuh ditulis tuh. Rino. Gas gitu. Iya, introduction ya. Oke. Saya dari dulu setiap tim saya paling senang di literature review. Kenapa? Saya suaranya hilang tah? Nggak, lanjut masih bisa. Oh, masih bisa kan? Saya senang dari dulu di literature review karena bagi saya pribadi sih saya lama di metodologi apalagi kuanti. Karena kuanti nggak paham apalagi di research and discussion. Introduction saya perlu nama pertama nanti 2021 ke atas. Sekarang belum perlu amat nama pertama. Jadi saya lebih senang di literature review karena bisa kemana-mana. Ke pendidikan bisa, ke ekonomi bisa, ke manajemen bisa, MSTM bisa, dan lain-lain bisa. Karena niatnya sih belajar dan kepo gitu. Ini teorinya apa sih? Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita baca, nanti inspirasi semakin muncul. Kuncinya ada di baca, abstrak, kesimpulan, sama rekomendasi di jurnal-jurnal terdahulu. Dari situ kita bisa mendapatkan novelty. Contoh, literature review Iqbal dah. Metodologi misalnya siapa tuh? Bebas dah, Andre misalnya. Result and discussion, Prof. Yunita misalnya. Nah, ketika di grup 1, ini tanggung jawab nih. Tanggung jawab dalam artian, conclusion, recommendation, kosong dah. Tanggung jawab, keempat orang ini harus komit. Deadline kapan? Misal deadline-nya waktunya dalam waktu 1 minggu. Berarti, semuanya, karena ketua timnya adalah Prof. Rino, saya dalam waktu 1 minggu, kalau tidak ada progres sampai selesai, saya berhak untuk dikeluarkan dari grup kecil. Kejam nggak itu, Prof. Rino? Langsung ya. Oh, ketawa. Kenapa? Langsung eksekusi ya. Benar, langsung eksekusi, beneran. Saya pribadi pun belajar untuk disiplin. Saya bilang ke teman-teman, ini kalau saya nggak ada progres gitu kan, sama sekali nggak ada progres, saya nggak mau nama saya nempel doang. Saya siap dikeluarin. Tapi kalau saya ada progres, jangan dikeluarin gitu kan. Kayak kemarin itu dalam 1 hari, bareng-bareng share, itu kita bisa mendapatkan 200 responden dalam waktu 1 hari. Sama Prof. Raymond, Prof. Esther, dan kawan-kawan. Dan yang lain-lainnya. Bayangin dalam waktu 1 hari. Coba bagaimana kalau kita kekuatannya hanya sendiri. Itu susahnya minta ampun. Dapat 1 responden aja. Terus, caranya lagi supaya kita bisa dikenal sama orang-orang lain juga, ikutin banyak grup, share-share aja. Share, jadi orang tuh bosen tuh, ini lagi. Padahal kan kita tim, gitu kan. Nanti, ketika saya sudah mulai perlu nama pertama, gantian. Saya di introduction, Prof. Reno di mana, misalnya Prof. Andri di mana, gantian. 4 orang ini, sebisa mungkin saling komit, jadi bisa jadi 4 paper nantinya. Dan tidak ada yang dirugikan, karena semuanya kerja. Gitu. Nah, perihal nanti misalnya ada sponsor gitu, yang mau mensponsori, gitu kan, Q1, yang penting dia nama pertama, itu hal harus kebersamaan, keputusan sama-sama tim. Jangan ada yang terzolimin. Gitu.
Ini satu grup saja, teman-teman sudah bisa 4 paper. Yang susah itu adalah eksekusinya. Beneran dah. Dari berbagai grup kecil-kecil ini sampai handphone saya ngehang, yang aktif juga banyak, yang tidak aktif juga banyak, yang diem di tempat juga banyak. Nah, kembali lagi, di dalam Telegram itu ada ratusan file. Sekarang tinggal bagaimana action-nya saja. Terus juga saling support yang ada di grup tersebut. Oke, kita masuk ke bawahnya. Tujuan dari makalah ini dan lain-lainnya. Kita ke bawah. Ini terakhir ya. Ini kan tidak perlu semuanya kita ambil nih. Kira-kira bebas dah. Mana yang pengen Prof. Rino ambil? Untuk apanya, Prof? Bebas. Mau untuk introduction atau untuk apa? Untuk literatur review atau yang lain-lainnya. Iya, sampai sini ya. Bebas deh. Ya. Ini introduction. Taruh di mana? Introduction ya? Nah, ini kan dia masih letterluck dengan bahasanya jurnal yang sebelumnya tuh. Tujuan dari makalah ini. Kita Ya. ganti aja. Siapa tadi penelitinya namanya? Oh, dihapus aja dulu. Dihapus dulu. Yang mana? Dihapus. Tujuan dari makalahnya dihapus. Sampai awalnya dihapus. Sampai awal. Oh. Sampai awalnya dihapus. Oke. Hapus. Teman-teman biasakan ketika mendapatkan tulisan yang bagus, dirangkum dan langsung disitasi. Jangan coba-coba di akhir-akhir. Nanti lupa. Saya juga orangnya pelupa. Jadi kayak kemarin kan ngedrop. Saya mohon maaf, ngedrop tuh hari Minggu kemarin ngedrop. Jadi kita tidak bisa webinar. Nah hari ini alhamdulillahnya meskipun dari pagi webinar keinget janji gitu nggak enak lagi ditolak. Jadi harus terrealisasi dan teman-teman harus action. Langsung kita belajar mensitasi. Klik reference. Insert citation. Nggak mau. Lagi. Insert citation. Ini ada keluar. Go to Mendeley. Ya, mana? Nggak kelihatan. Go to Mendeley. Ya, go to Mendeley. Oke. Kok nggak muncul Mendeley-nya? Oh, ini share-nya satu form. Oh, iya, Ding. Oke, Prof. Mati. Oke. Tadi mana dia? Tadi itu kita ngerujuk ke siapa tadi itu? Tadi ke Ahmed ya? Ahmed kan? Ahmed. Ini Ahmed. Klik aja Ahmednya. Klik Ahmednya. Ini Ahmed. Oh, kok dia nggak bisa langsung citasi? Balik lagi. Baik. Terlalu nih. Jangan di-close. Ada yang masuk lagi nih. Balik lagi ke Ya, dokumen. Oke. Klik kontribusi. Ya, insert citation. Insert citation. Go Mendeley. Ya. Udah dah. Yang penting udah tahu kan Go Mendeley. Oke, Go Mendeley. Masukin aja. Langsung ke sini, Bro. Ke tadi sama ke tadi. Oh, nggak bisa langsung nge-sheet ya? Langsung ke sini. Nggak usah. Nggak usah diinin. Mungkin dia nggak usah langsung sini dah. Langsung sheet aja, langsung sheet. Langsung sheet. Udah tahu kan cara sheet? Sheet itu ini. Insert citation, oke. Insert citation, go to Mendeley. Ya, balik ke sini lagi, Bro. Ini ke sini lagi dia. Balik lagi ya? Iya, ke sini lagi.
Nah, ini berarti gimana caranya ya? Supaya teman-teman bisa menampilkan sheet. Oke, ada yang tahu teman-teman? Hari ini. Nah, ini betul nih kata Prof. Rahma. Jadi ikuti institusi nama resmi sesuai SK. Biasanya dia di pojok, di samping sinkron itu ada sheet gitu. Di samping sinkron, atas lagi. Nah, kanan. Nah, itu di samping tengah-tengah situ biasanya ada sheet gitu. Apa disinkron dulu Mendeley-nya? Nah, install ulang aja dulu nanti ya. Ya, coba diulang. Nggak diinstal ulang berarti? Wah, nggak bisa lanjut. Enggak. Tinggal dikit lagi nih, tahap akhir doang ini. Bisa sinkron. Jangan disinkron. Kan memang udah sinkron. Sinkron itu misal ada yang baru-baru gitu. Di sini nggak ada sheet-nya dia. Nggak ada. Ya, balik lagi dah. Tanpa dibuka, Prof. Langsung aja. Jadi tanpa di-share screen. Tanpa di share screen. Oke, Dari kita fokus ke Word aja ya. Jangan kemana-mana ya. Oke. Oke, kontribusi. Insert citation. Gue Mendeley. Oke, go to Mendeley. Ini tetap di sini ya. Jangan kemana-mana. Share screen-nya. Iya. Jenengan berjalan sendiri. Oh iya. Terus, Iya ada. ada kan? Ada. Nah, Bapak Ibu dibayangin ya. Sheet langsung klik sheet. Ya, klik sheet. Oke, jalan. Ya. Oke, spasi. Nah, ini kan stylenya biasanya Ahmed, buka kurung 2010, berkontribusi pada, nah itu kita rangkai dengan rangkaian kita sendiri. Di situlah letak paraprasenya. Bagaimana cara paraprase? Ya sesuai dengan style gaya masing-masing. Gitu. Coba Ahmed dihapus ininya, tutup kurungnya. Di samping Ahmed. Jangan semua. Di samping Ahmed. Tutup kurung yang dihapus. Di samping Ahmed. A. Di huruf A. A. Sampingnya lagi. Oh, kurung buka. Samping A. Oke. Backspace. Iya, Backspace. backspace. Dilihat ya. Oke. Kita ke 2000 kedua, angka 2. Buka kurung. Oke. Kursornya bebas kemana aja kursornya. Jangan ke sana lagi, oke. Coba klik ke 2010-nya. Ada notifikasi 2010. Klik ke Ahmed. Ada orang itu. Kok balik lagi? Boleh. Pak Andre mau nanya apaan? Di chatting ditulis nggak apa? Ya, sambil jalan, Prof. Makasih. Ya, boleh. Halo. Ya, halo. Ya, gimana? Iya. Prof, saya sempat menggunakan Mendeley reference untuk mensitasi kemarin. Cuma saya kan pakai yang penelitian Sinta, bukan Scopus. Jadi dia belum terdeteksi di Mendeley. Jadi saya harus masuk insert manually, Prof. Betul. Nah, setelah saya masuk insert manually, saya mencoba untuk mensitasi melalui Mendeley reference. Nah, setelah saya lihat tidak terlacak citasinya itu di Google Scholar. Nah, itu apakah ada yang salah ketika saya menaruh mensitasi melalui Mendeley itu atau tidak, Prof? Gimana, Prof? Oke, kita stop dulu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Nanti kita cari di Google ya. Ada nggak tuh judulnya tuh? Siapa tahu ada. Nah, kita keep. Nanti mana nih? Ahmednya. Ahmed. Sama kayak tadi di A. Di close. Di backspace. 2 di 2. Tutup.
Tutup. Oke. Ke keuangan. Keuangan. Terakhir. Krisis keuangan. Satu paragraf si Ahmed. Oh ini. Bawahnya. Ini ada, Ah, ada klik lagi. notifikasi, Prof. Kenapa? Ada notifikasi keep citizen edit. Iya, edit. Keep manual edit. Edit manually. Keep manual edit ya. Klik. Ya, betul. Oke. Coba klik di Ahmed. A. Oke, stop. Nah, kalau dia hitam, berarti dia benar. Sudah pakai Mendeley. Cara mengecek nih, kalau dia ada yang terlewat, misal dalam tim ya, kan saya kadangan lengah. Atau Pak Andre atau Bu Yunita, Prof Yunita, Prof Andre lengah gitu. Bisa kecek. Ya, nama pertama itu jangan sampai lengah. Ngecek keseluruhan lagi papernya. Oke, ini bagi yang belum ya, yang belum tahu, kita coba di bawahnya reference. Kita coba reference. Reference. Enggak, paling bawah, paling terakhir. Paling terakhir. Reference. Enter. Nah, coba Prof Rino, gimana caranya supaya ada referensi yang kita kutip? Insert bibliografi ya. Ya. Oke, nah dia udah otomatis. Sudah otomatis. Langsung ya. Langsung otomatis. Oke, next ke atasnya. Itu dari Prof Rahma kan ada klarifikasi tuh. Setelah Ahmed seharusnya tanda koma ya, Prof. Kalau saya biasanya iya, ada tanda koma. Ahmad 2010. Atau nggak pakai koma juga. Ya bisa-bisa aja sih. Ahmad 2010 berkontribusi pada gitu. Nah, sekarang enggak, Mama tadi karena kamu sholat aja. Sekarang kita ke pertanyaannya Prof Andre. Coba dah, judulnya apa Prof Andre? Diklik deh. Ditulis dah. Judul yang mana, Prof? Judul yang nggak bisa tadi, yang nggak bisa ke dia, jadi dia di insert manual kan? Iya. Kebetulan saya mencoba untuk mensitasi dari penelitian sebelumnya, Prof. Yang judulnya apa itu? Ini local wisdom sebenarnya. Apa saya sebutkan judulnya, Prof? Boleh. Kita cek di Google Scholar ya. Siapa tahu sekarang udah ada. Atau saya ketik aja, Prof, karena ini ada istilah lokal yang memang harus benar ditulis. Boleh. Diketik aja. Kita langsung cek ya. Kita pakai ref manager, langsung praktek. Wede. Bentar, Prof. Oke. Oh, ini Indonesia ya? Yaudah. Coba kita copy dulu. Iya, Prof. Sinta 5, Prof. Tapi Sinta 5 biasanya dia udah masuk. Coba kita cek ya. Copy. Ayo. Oke. Mulai action nih, Prof. Atau Prof Andre mau coba? Iya, Prof. Nah, ini saya mau ceritakan, Prof, dari pengalaman saya menggunakan Mendeley reference itu. Saya udah coba, Prof. Cuma dia kan tidak terbaca seperti saya memasukkan referensi dari dari Scopus gitu.
Jadi mau tidak mau saya harus masukkan dengan insert manually biar dia memang lengkap data-data yang harus saya mau kutip gitu, Prof. Oke. Nah, kemudian setelah saya memasukkan dari apa namanya Mendeley desktop itu kan otomatis ketika kita masukkan insert citasi itu dia keluar. Dan begitu juga saya memasukkan insert bibliografinya. Hanya saja barangkali saya yang salah memasukkan ini link URL-nya. Karena yang saya lihat ketika mau mencitasi itu link DOI-nya itu yang keluar. Nah, sedangkan ini link website yang dimana jurnal itu arsip jurnal publishan jurnal itu gitu, Prof. Maksudnya kan ada 2 link sebenarnya yang membuat saya bingung kemarin. Ini link di mana jurnal itu diterbitkan dengan link citasi kan itu ada DOI-nya, Prof. Oke. Nah, itu yang buat saya kebingungan. Bagus, ini pertanyaan Prof. Andre. Kalau pas saya kemarin dari pelatihannya siapa yang namanya kemarin? Pak Leonard, yang paling utama itu DOI-nya. Baru URL-nya. Bisa jadi itu harusnya di DOI-nya gitu. Karena tiap artikel DOI-nya beda-beda. Gitu. Kita coba dulu cari ya. Ayo Prof Rino. Action. Kita cari yang di Google Scholar. ini kita langsung. Ya, Google Scholar, masuk dulu ke Google Scholar-nya. Oh, sini ya. Enggak, jangan. Masuk dulu ke Google Scholar. Coba di paste. Tuh ada. Gimana, Prof. Andre? Cie, ada. Ada, Prof. Iya. Itu saya mencoba ada 2, Prof. Ada 2 tulisan yang saya citasi ini ke Sinta 2 sama OJS aja gitu, Prof. Cuma yang terbaca di OJS, yang Sinta 2 yang pakai Mendeley itu nggak terbaca. Itu yang saya kurang paham, Prof. Saya sebenarnya mencoba antara keduanya ini, Prof, mana yang berhasil, itu yang kemudian saya akan pelajari gitu. Ternyata yang nggak menggunakan Mendeley itu yang berhasil mencitasi yang terbaca Google Scholar. Oh gitu. Nama jurnal yang dirujuknya apa? Saya nama jurnal saya tulis ya. Iya. Yang dirujuk ya, yang kan nama jurnalnya Prof. Andre nih. Prof. Andre saya sebenarnya sudah mencoba petik 2 ini belum? Coba Pak ini. Udah pakai Refman belum? Nah, nggak pakai itu, Prof. Saya cuma pakai di laman itu ada petunjuk set B itu. Ya, nah ini kita udah tahu caranya. Biasanya kalau sudah terdetek di Sinta itu dia masuk ke Google Scholar. Kalau males download, cara kedua kita tadi itu coba Prof. Rino ada tanda petik 2. Nih, Selfman. Klik ya. Nah, sini sudah terdata di Refman. Jadi supaya aman, hindari insert manually. Jadi gitu, Prof. hindari kita menulis secara manual. Karena bisa jadi itu tidak terdata karena misal tidak memasukkan DOI-nya atau tidak memasukkan URL-nya atau tidak sinkron karena ada satu kesalahan misalnya. Gitu. Contoh nih, siapa tahu ya, ini kan analisis perannya besar semua. Kita nggak tahu nih kalau ini jadi kecil, kapitalnya kecil, itu bisa tersitasi. Nah, ini perlu action gitu, perlu dicoba-coba. Cuman kalau udah Refman, gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Nah, cara paling aman dan paling ringan sebenarnya pakai Refman. Udah lengkap tuh, ada volumenya, nomornya, dan halamannya. Mantap tuh kan, tradisi Nyair. Berarti sosial nih penelitiannya. Iya, Prof. Coba kita cek
Klik namanya A. Kurniawan. Nggak apa-apa ya dicek ya, Prof. Andre ya. A. Kurniawan. Di close. Klik A-nya. Bawahnya lagi. Bawah. Klik namanya A. Kurniawan, klik. Oke, klik. Nah, teman-teman kalau belum sinkron, maka disinkronkan. Berarti ini sudah tersinkron. Saran saya adalah, oke, balik lagi. Semua tentang komunikasi, langsung eksekusi Prof. Andre nulis. Bayangkan, dalam 1 tahun atau 1 semester dah, itu bisa 4 artikel. Siap, Prof. Dan logik nggak? Logik. Karena yang dihitung kan nama pertama. Logik nggak dalam 1 tahun itu bisa 20 paper? Logik aja. Diceknya adalah nama pertamanya. Ini kalau nama pertama semuanya 20, itu baru. Unlogic tuh. Tidak masuk akal. Tapi kalau dia cuma nama kedua, 3, 4, 5, co-author, sifatnya membantu, ya wajar-wajar aja. Terus, memang ada peraturan dikti, minimal per semester, itu berapa? Scopus 1, Sinta itu 2, buku itu 1, book chapter itu 1. Nah, kalau teman-teman bisa lebih, nggak apa-apa, lebih aja. Nanti, targetkan ketika lektor loncat ke profesor. Bermimpi-mimpi aja dulu kita jadi profesor. Iya nggak? Amin. Amin. Semoga semuanya jadi profesor dah. Amin. Dan alhamdulillah nih, Prof. Andre, Prof. Rino, dan Prof. Erna dan kawan-kawan, banyak di grup 1 ya, banyak yang sudah lektor kepala menuju targetnya ke profesor. Saya tanya, ngapain belajar lagi udah lektor kepala? Jadi ternyata mereka masuk grup itu tidak hanya untuk belajar aja mengejar, artinya butuh environment yang saling mendukung satu sama lain. Bahkan lebih mengerikan lagi, ada yang skopusnya udah 11, buset dah. Dia butuh environment, bahkan mencari tim gitu. Ini saya pun kalau ada misalnya yang sebelum-sebelumnya webinar-webinar berbayar dan itu butuh ilmunya, saya ikutin. Nah, ntar kita share ilmunya di sini. Dan tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman gantian cara submit ke Emerald misalnya. Itu gantian. Jadi nggak cuman saya sendiri gitu yang ngisi. Karena beberapa Scopus pun karena tim saya sama profesor, jadi beliau-beliau lah yang submit. Prof. Raymond juga udah keren. Prof. Sri Maulida keren. Prof. Nurul keren. Cara submit ya. Ngecek jurnalnya sampai belik-beliku, itu mereka jago-jago tuh. Nah, jadi kita bisa saling support satu sama lain. Di sini kita sama-sama belajar. Supporting system tuh penting banget. Gitu. Nah, udah malam. Sementara ini dulu nggak apa-apa ya? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Siap. Oke, sama-sama kita istirahat. Langsung action. Maaf apabila banyak kesalahan. Terus aja continue. Bayangin dari hampir 300 cuma 36, dan saya yakin 36 ini the best semuanya nih. Amin. Bakar, Bro. Bakar.